Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Suma Herbal. Kali ini saya akan kembali membahas penyembuhan diabetes tanpa obat secuil pun, obat kimia ya maksudnya. Nah, sebelumnya bagi Anda yang baru datang, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis dan itu sangat membantu dan merupakan sedekah bagi Anda. Sebelum kita membicarakan apa aja langkah-langkah yang perlu kita ambil supaya diabetes kita sembuh, ini saya sambil mengambil sayur ya, sayur kemangi. Tuh, kemangi saya subur-subur nih. Ini saya petikin, mau saya lalap. Kemangi itu sangat bagus, mengandung vitamin C tinggi. Bagi Anda yang sariawan, rajin-rajin ya makan kemangi. Nih udah cukup ya, udah cukup banyak. Sekarang kita jalan terus masuk ke rumah. Ini juga kemangi saya, dan ini cabai tadi yang baru saya panen teman-teman. Gak apa-apa ya, kita main dulu ya. Juga kemangi tuh. Jadi teman-teman, sebelum saya teruskan, ini adalah pengalaman saya sembuh dari diabetes tanpa minum obat kimia sedikit pun. Saya hanya minum herbal, dan herbal itu saya bikin sendiri, saya racik sendiri. Yang kalau beli itu harganya 450. Itu sudah viral di Google ya, iklannya pakai iklan Google. Dan itu setelah saya lihat-lihat, ternyata itu herbalnya saya bisa bikin sendiri. Tapi selain herbal, nanti saya kasih tahu juga ya aturan kita, cara mengatur nutrisi juga itu sangat penting. Jadi 50% kekuatan herbal, 50% kekuatan nutrisi. Tapi semua itu pastinya Allah yang mengizinkan ya, tanpa izin Allah nggak bisa ya. Di sini saya nggak berani langsung pasti sembuh ya. Insya Allah itu pasti sembuh, karena dari testimoni orang-orang yang saya dampingi dalam diet mentoring itu banyak sekali orang yang sudah berhasil sembuh normal. Contohnya Ibu S ini tadinya suntik insulin 4 kali sehari, ada juga yang 3 kali, ada juga yang gulanya 700, ada yang 500, ada yang orang ini udah sepuh sekali, umurnya udah 60 lebih, dan beliau berhasil melepaskan obat-obatan kimia, berhasil melepaskan suntik-suntik insulin. Jadi mereka bisa hidup normal hanya mengatur nutrisi dan sesekali minum herbal. Kenapa saya bilang sesekali? Ya karena herbalnya itu sangat sedikit, nggak rutin terus minum ya. Paling sehari itu cuman 2 kali 1 sendok teh. Jadi kan sedikit banget tuh. Dan itu nggak terlalu mutlak banget. Misalnya Anda berhenti nggak minum herbal tuh nggak apa-apa. Yang penting nutrisinya itu diatur. Nah, herbalnya yang tadi saya bicarakan itu setelah saya cek harganya itu 450. Ternyata itu semua saya sudah tahu dan ada di buku saya, yaitu antara lain ada mahagoni. Mahagoni itu mahoni teman-teman. Setahu saya nama latinnya itu bukan mahagoni ya, tapi kenapa kok dibilang mahagoni? Ya nggak tahu lah, mungkin mereka punya nama sendiri ya. Kalau di pelatihan herbal itu biasanya kita pakai bahasa Latin, dan bahasa Latinnya itu bukan mahagoni kalau mahoni itu. Namun setelah saya cek-cek di internet, ternyata mahagoni itu ya mahoni itu. Tahu kan teman-teman, mahoni itu memang rasanya pahit banget ya. Ternyata itu mereka pakai itu mahoni
kemudian Andrographis penisulata itu juga dipakai, dan itu sudah saya pakai. Saya sudah pakai lama ya, karena saya bukan perusahaan besar, saya nggak punya dana untuk mengiklankan dengan bahasa yang sangat bisa memikat orang. Ya udah, ya begitu-begitu aja. Tapi buktinya memang kesembuhan itu benar-benar dicapai ya. Tapi obat saja itu nggak bisa ya teman-teman ya, harus pakai nutrisi ya. Ini kita ngobrol-ngobrol santai ya teman-teman ya, nggak usah buru-buru ya dengerin obrolan Ibu Yuyun ini ya. Kita ngobrol santai, kita bahas apa aja yang ada, dan kita analisa bersama ya. Nah itu, jadi nomor 1 adalah pengaturan nutrisi. Nutrisi yang kita makan sekarang itu kita robah. Kita seperti merubah pola hidup yang benar-benar merubah ya. Yang dulunya kita makan karbo, sekarang itu skip semua. Tapi alhamdulillah setelah sembuh teman-teman ya, setelah gula darah saya itu normal, saya sempat 81, 84 ya gula darah puasa setelah melakukan pengolahan nutrisi dan sesekali minum herbal. Saya minum herbal itu kalau saya ada gejala cekit-cekit, gatel, itu kan gejala orang diabetes. Nah itu baru saya minum obat. Kalau saya nggak ada seperti itu, saya nggak perlu minum obat gitu. Nah, kemudian setelah saya merubah pola makan, saya skip semua karbo, saya ganti dengan makanan lemak sehat, protein medium, karbonya minimum gitu ya. Jadi diet saya ini 1 hari itu 20 gram saja karbo yang masuk. Nih dengarkan ya teman-teman ya, kalau Anda pengen sembuh, dengarkan ini, benar-benar ini. Kalau Anda nggak percaya, cobalah lakukan 3 hari saja. Kalau sampai gula darah Anda itu nggak bisa turun, itu omelin saya. Anda boleh komen-komen yang jelek di YouTube saya ini. Lakukan, coba 3 hari saja. Jadi begini, apa aja itu? Nih sarapannya nih ya. Biasanya orang-orang tuh nggak ngerti. Nggak makan nasi diganti bubur. Bubur ketan hitam. Wow. Ketan hitam itu teman-teman sangat tinggi karbonya. Nih ya, bubur ketan hitam semangkok teman-teman ya. Itu karbonya 108. 108, Masya Allah. Padahal jatah kita itu hanya 20 gram sehari. 108 dia mengandung serat 3,6. Terus ada mengandung gula 36 gram. Total karbonya itu semangkok bubur ketan hitam 141 gram. Nah teman-teman, nasi aja 26 gram 100 gramnya ya. Itu aja sudah dilarang-larang kan. Dokter-dokter juga ngelarang kan makan nasi. Lah ini 141 gram, berarti berapa kali lipatnya nasi teman-teman ya. Jadi saya anjurkan jangan dulu ya, bener-bener jangan. Kemudian kue brownies panggang yang umum yang kita beli, yang merek-merek apa tuh yang terkenal ya, terserah lah. Itu memang lezat dan itu juga bagus untuk orang yang kurus, yang bukan untuk orang diabetes. Tapi bagi orang yang diabetes itu tinggi banget. Satu potong ukuran 5x5 brownies ya, brownies konvensional, bukan brownies keto ya. Itu karbonya 33 gram. Kok bisa begitu? Ya memang begitu. Nah oke, itu yang makanan yang tinggi-tinggi karbo ya. Makanya teman-teman sarapannya ini aja. Ini ya sarapannya ini aja. Ini telur ini boleh sampai 4 butir. 4 butir, kemudian sayurannya bebas, kalian mau bayam atau kemangi. Ini hanya contoh, saya pakai kemangi karena saya punya pohonnya ya, jadi gampang banget ngambil. Dan ini cabai juga boleh, ini cabai saya juga metik sendiri loh teman-teman. Saya punya kebun mini, kebunnya sih gede, cuman tanamannya yang mini-mini gitu. Nah ini kalian kalau mau sarapan ini itu sangat aman ya. Telur 2 nggak kenyang bu, kata bapak-bapak ya. Boleh bapak-bapak mungkin 3 lah ya, kalau banyak-banyak nanti juga enak. Oke lah ini telur 3 ya bapak-bapak.
Berapa karbonya kalau telur 3? Telur 3 karbonya hanya 1,5 gram, teman-teman. Paling tinggi itu 2 gram. Kemudian ini bisa ditambahin tahu lagi ya. Oke, kita hitung ya. Telur pakailah 3 biji ya, 3 biji 1,5 gram. Ditambahin tahu 100 gram, itu karbonnya 1,9 ya, atau kita bulatkan aja ya, 2 gram. Nah, coba hitung, hanya 3,5 gram, teman-teman. Telurnya 3, sayurannya ini segini, segegem. Kalian boleh ganti dengan toge atau kol, yang pokoknya yang pantas masuk ke telur lah ya, terserah. Ini sayuran nggak saya hitung karena sayuran itu mengandung serat tinggi dan dia itu penyerapannya itu terhambat dengan adanya serat itu, penyerapan gulanya, jadi aman ya. Jadi telurnya 3, tahunya 2 butir, tahunya 2 buah. Itu bisa untuk sarapan ya teman-teman ya. Kasih cabai misalnya boleh. Nah, itu hanya 3,5 gram. Berapa gram sehari jatah Anda supaya Anda sembuh dari diabetes? Itu hanya 20 gram ya, tapi 20 gram itu banyak loh. Oke, sekarang tadi sarapan sudah 3,5 ya. Tinggal 16,5 ya, 16,5 gram lagi dikasih apa ya? Kita kasih siang makan nasi sirabetik. Nasi sirabetik setengah cangkir mentah itu karbonya 11 gram. Dimasak menjadi 1 cangkir. Terus kemudian kita maem setengah cangkir aja, jadi 5,5 gram ya nasinya. Kemudian kita masih punya leluasa lagi ya, masih ada lagi 20 gram tuh masih, tadi kan masih keambil 3,5 ya pagi, kemudian diambil nasi lagi 5,5 kan, berarti kan diambil 9 gram ya, masih ada 11 gram jatah kita dalam sehari karbonya. Nah, itu bisa kita kasih ayam, paha ayam 2. Paha ayam 2 itu karbonya 0. Kalau udah dimasak mungkin ditambahin bumbu-bumbu. Oke lah, sekarang saya jadikan 2 gram karbonya ya. Paha 2 boleh digoreng, boleh dikare, boleh dipanggang, silahkan. 2 paha itu harusnya 0 kalau mentah, tapi kalau udah dimasak bertambah dengan adanya bumbu-bumbu dan lain-lain. Saya hitung 2 gram ya. Jadi nasi sirabetik sudah mateng, kita maem 1 cangkir itu 5,5 gram ya. Kemudian ayamnya 2 itu 2 gram. Kemudian kita tambah sayur, misalnya mau sayur asem semangkok dari kangkung, yang hijau-hijau itu bebas, itu nggak dihitung karbonya. Tapi karena ada penambahan bawang merah dan lain-lain, itu akhirnya tambah lah ya. Jadi dihitung 2 gram. Jadi sayur asem semangkok itu saya hitung itu 2 gram karbonya. Sebenarnya kalau kangkung aja itu hijau, itu seratnya tinggi, itu nggak apa-apa, aman. Tapi karena ada bawang merah, nah akhirnya ketambahan bawang merah itu juga mengandung karbo, teman-teman ya. Jadi siapa bilang orang yang diet seperti saya ini kekurangan karbo? Tidak. Kalau kita nggak hati-hati makan comot sana comot sini, itu pasti ada karbonya. Sayuran aja mengandung karbo, bawang merah itu loh mengandung karbo, teman-teman, jangan salah. Dan tubuh sendiri, andai kata kita nggak memasukin karbo ke tubuh kita, dia itu akan bikin sendiri karbo gitu ya. Nah, udah ya, jadi jumlahnya 11 gram. Paha nasi sayur asam udah, masih ada 9 gram. Kita masih ada 9 gram lagi yang bisa dimakan untuk sore dan malam. Apa itu?
paling aman ya hewani aja. Kita makan aja bakso semangkok dengan kira-kira 150 misalnya dagingnya itu, pentolnya itu. Waktu kita bikin itu daging 150, kita giling-giling pakai putih telur. Nah itu masih bisa dimaem. Itu kalau ditambahin bawang putih dan misalnya ditambahin tepung kanji 1 sendok teh itu masih boleh. Tapi jadinya mengandung karbo ya. 1 sendok teh ya, ingat-ingat. Tapioka itu 1 sendok makan itu 2,2 gram karbonya. Kalau 1 sendok teh berarti 1,1 gram. Jadi itu tepung yang paling rendah itu hanya tapioka ya teman-teman ya. Itu pun dia juga mengandung karbo. Jadi kita juga terbatas pemakaiannya ya, hanya sekedar untuk melengketkan daging aja gitu. Misalnya kalian bikin daging 1 kilo, bolehlah dikasih 1 on gitu. 1 on tepung kanji itu hanya 22 gram. Itu kan nggak kita makan sendiri kan, kalau daging 1 kilo paling dimakan orang 10 ya, berarti per 1 orang itu hanya 2 gram gitu ya. Nah itu setelah sore kita udah makan bakso saya hitunglah 5 gram ya, masih ada 6 gram lagi karbonya untuk sore. Kita makan apa ya? Kita makan ketoprak aja deh. Oke, tapi nggak pakai lontong, nggak pakai bihun ya, pakai telur rebus 2, kasih tahu 100 gram. 100 gram tuh 2 potong ya teman-teman ya. 2 potong tuh kira-kira 4 kali 4 kali 2 cm ya. Kalau tahu, kita beli tahu 10 biji, kita bawa ke tukang daging, numpang nimbang dalam 10 butir tahu itu berapa gram bang, minta tolong abangnya ya gitu. Oke teman-teman, itu sudah 20 gram itu ternyata banyak ya kalau kita bisa milih-milih makanan. Tapi kalau Anda nggak bisa milih-milih makanan, Anda hanya makan cuma 2 macam aja, ketan hitam, bubur, kemudian malamnya Anda makan brownies 1, kemudian siangnya misalnya makan nasi putih dengan sambal. Padahal itu yang nggak enak ya kalau dipikir-pikir ya, nggak ada ayamnya, cuman nasi dengan tempe dengan sambal terasi, kemudian bubur ketan hitam paginya, kemudian malamnya brownies 2 potong. Nah mari kita hitung ya, kita bandingkan. Oke, pagi makan bubur 146 gram. Aduh udah ratus-ratusan nih karbonya. Udah pusing saya belum nih ngeliatin, padahal jatah kita cuma 20 gram. Kemudian brownies 2, tadi berapa brownies? 33 gram, Masya Allah, 33 gram ya. Kalau 2 butir brownies berarti 66 gram. Nih lihat nih, aku catat nih, 146 gram tulisannya jelek nih ya, tambah 66 berapa tuh, udah 210 gram nih karbohidratnya, hanya makan brownies 2 sama bubur ketan hitam. Udah kelewatan banget nih. Jadi Anda jangan meremehkan ya teman-teman ya, karena ada cerita loh. Ada cerita seorang yang sakit diabetes tapi tipe 1 ya. Jadi dia itu selalu sebelum makan tuh harus suntik insulin dulu. Kemana-mana tuh bawa suntik insulin. Dia tuh nggak bisa turun kalau nggak disuntik. Akhirnya dia tuh kepingin banget makan kue tiaw. Remeh kan, hanya kue tiaw. Setelah makan kue tiaw dia langsung kejang-kejang. Langsung gula darahnya itu meroket. Nah itu jangan meremehkan ya kalian ya teman-teman ya. Tapi bagi yang diabetes tipe 2 itu alhamdulillah insya Allah nggak sampai begitu ya. Tapi Anda jangan meremehkan, karena apa? Karena diabetes kalau tidak dikontrol dengan baik, gulanya itu nggak akan turun. Semakin Anda tua semakin naik, dan efeknya ada yang buta, ada yang stroke, ada yang macam-macam deh, gagal ginjal.
ada yang pembengkakan jantung, dan banyak banget. Dan kalau sudah gula 300 di atas itu terus naik, kalian nggak mau diet, ya sudah, ya mungkin sudah qadarullah gitu ya. Ya aku nggak nakut-nakutin ya teman-teman ya. Nah, sambil kita mengatur nutrisi dan jangan takut, diet kita itu enak-enak, kita masih boleh makan yang enak-enak, makan apa aja itu bisa, dan itu ada. Kita harus pintar memilih, makanya ikutin terus YouTube saya ya teman-teman ya. Bagi Anda yang sakit diabetes, pengen sembuh, terus ikutin dan nonton video saya. Share ke teman-teman, saudara-saudara yang sedang sakit diabetes, sehingga mereka semuanya bisa sembuh tanpa harus suntik insulin terus-menerus. Oke? Oke teman-teman, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya dan sampai jumpa.